Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang surveillance dan respon COVID-19 di FKTP. Ya, surveillance dan respons COVID-19 di FKTP. Kali ini kita pokok bahasannya yang akan kita bahas adalah pengertian dan tujuan surveillance COVID-19, situasi COVID-19 di Indonesia, definisi operasional kasus dan kontak erat COVID-19, deteksi dini dan respon COVID-19, peran petugas puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota dalam surveillance COVID-19. Pertama, kita bahas dulu atau mengingat kembali apa itu surveillance COVID-19. Yang tentunya masih kita ingat, masih melekat dalam ingatan kita, surveillance itu adalah pemantauan terus-menerus. Karena ini terkait dengan surveillance COVID-19, lalu pemantauan yang terus-menerus itu adalah terhadap kejadian COVID-19 di suatu wilayah yang dilakukan secara sistematik. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan, dan analisis, serta diseminasi informasi. Tentu ini menjadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisah, karena dia terus-menerus dan dipantau terus-menerus. Kemudian apa tujuannya melakukan surveillance COVID-19 ini? Yang pertama adalah untuk kita mengetahui gambaran epidemiologi kejadian COVID-19 di suatu wilayah berdasarkan variabelnya epidemiologi. Kita tahu variabel epidemiologi ada dari waktu, tempat, dan orang. Itu. Yang kedua adalah melakukan deteksi dini dan pemantauan terhadap kasus COVID-19. Yang kita tahu dalam hal ini ada ODP, orang dalam pemantauan, ada PDP, pasien dalam pengawasan, kemudian OTG, orang tanpa gejala, dan tentunya yang keempat adalah konfirmasi. Yang ketiga dari tujuan surveillance COVID-19 adalah mengidentifikasi faktor risiko COVID-19. Yang keempat, mengidentifikasi daerah yang berisiko terinfeksi COVID-19. Jadi dari gambaran ini sudah bisa kita lihat ada 4 tujuan daripada surveillance COVID-19 ini. Selanjutnya kita lihat seperti apa sampai sekarang distribusi dan tren daripada COVID-19 di Indonesia. Yang sebelah kiri bisa kita lihat grafiknya, line-nya di kasus, antara kasus dengan kematian. Kasus sampai saat ini, sebenarnya ini sudah ada data yang lebih update lagi, tapi coba kita lihat sampai tanggal yang tersedia 19 April ini, kita melihat adanya tren yang terus-menerus masih naik. Kemudian kita lihat juga yang merah itu adalah yang kematian yang juga masih mengikuti tren daripada kasus tersebut. Kalau dilihat yang sebelah kanan, ini yang paling banyak, yang paling besar melaporkan kasus dari konfirmasi daripada COVID-19, ini yang paling tinggi adalah DKI, yang kedua Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, dan seterusnya sampai ke 34 provinsi sudah melaporkan adanya kasus COVID-19. Kemudian kalau kita petakan lewat distribusi peta ini, berbagai provinsi, ini sejumlah kasus yang ada sudah kami letakkan di sana, jumlah kasus yang ada di setiap provinsinya. Tentu tidak melihat merah, kuning, hijaunya, ini hanya bagaimana kita memetakannya, tentu bisa kita lihat gambaran yang cukup besar, di mana tadi seperti yang kami sampaikan, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, memang ini cukup besar angka melaporkan kasusnya. Dan sampai kepada seluruh 34 provinsi sudah melaporkannya. Kategori yang di bawah ini, ODP berapa jumlahnya, tentu ini sudah berubah sampai saat ini. Yang tentunya saat ini sudah cukup banyak ODP yang diperiksa, tentunya ini sangat signifikan dengan pelaksanaan daripada surveillance epidemiologi yang dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan. Demikian juga PDP, kemudian demikian juga dengan yang berubah menjadi konfirmasi dengan hasil laboratorium dari pengambilan swab
atau dari baik itu nasofarinks ataupun orofarinks yang diperiksa ke laboratorium. Kemudian kematian yang ada, CFR yang ada saat ini cukup signifikan menurun, itu hampir sudah lebih kurang daripada tanggal 18 April ini, saat ini adalah 7,6%. Kemudian kalau kita masuk ke dalam pendefinisian, definisi operasional dari masing-masing kategori yang tadi, PDP, ODP, kasus konfirmasi, OTG, dan sebagainya. Pertama kita masuk ke dalam pasien dalam pengawasan. Ada 3 kriterianya. Pertama adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau kita kenal dengan ISPA, yaitu demam sama dengan atau lebih dari 38 derajat, atau ada riwayat demam. Jadi saat diperiksa dia tidak demam, tapi sebelumnya dia ada mengalami demam. Kemudian disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan, seperti batuk atau sesak nafas, kemudian sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan, hingga berat. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan adanya transmisi lokal. Jadi ini 3 poin. Ada tadi orang dengan gejala ISPA, kemudian tidak ada penyebab lain, kemudian ada riwayat perjalanan. Kemudian kriteria kedua adalah orang dengan demam di atas 38 derajat Celcius, atau riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian kriteria yang ketiga, gejala dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi itu kriteria daripada pasien dalam pengawasan. Yang kedua, kita bahas tentang orang dalam pemantauan. Ada 2 kriteria. Kriteria pertama, orang yang mengalami demam 38 derajat Celcius atau lebih, atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Kriteria kedua pada ODP adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian definisi operasional daripada kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil positif melalui tes real time PCR di laboratorium. Kemudian yang berikutnya adalah definisi operasional dari orang tanpa gejala, yaitu seseorang yang tidak bergejala sama sekali dan tidak memiliki tapi memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus PDP atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Itu definisi operasional daripada orang tanpa gejala. Apa yang dimaksud dengan kontak erat? Yang termasuk dalam kontak erat adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat,
menghantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar. Yang kedua, yang termasuk dengan kontak erat lainnya adalah orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk tempat kerja, kelas, rumah, atau acara besar, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Yang ketiga yang termasuk dalam kontak erat adalah orang yang bepergian bersama, ada dalam radius 1 meter, dengan gejala segala jenis alat angkut atau kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Itu beberapa definisi operasional yang sudah kami sampaikan, baik itu PDP, ODP, kasus konfirmasi, dan juga OTG. Selanjutnya kita masuk ke dalam alur deteksi dini dan respon. Ada 2 bagian. Yang satu itu adalah alur deteksi dini di pintu masuk negara yang sebelah kiri. Kemudian ada alur deteksi dini dan respon di wilayah. Yang pertama, kita bahas tentang alur deteksi dini di pintu masuk negara. Ketika seorang melakukan perjalanan, baik itu perjalanan masuk dari pintu negara, dari wilayah terjangkit. Pertama, begitu masuk di pintu masuk, tentu teman-teman kami di pintu masuk negara yang kita kenal dengan teman-teman yang bekerja di kantor kesehatan pelabuhan akan menemukan pasien. Dan kalau pasien ini demam, tentu harus dilakukan tata laksana pemeriksaan selanjutnya. Dan pemeriksaan ini akan dilakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik lanjutan. Tentu semuanya akan mengikuti definisi operasional yang ada. Kemudian kalau ini memenuhi definisi operasional pasien dalam pengawasan, tentu harus dilakukan tata laksana yang sebelah kanan, yang di bawah kata iya, yaitu kotak ini. Tata laksana dilakukan sesuai dengan kondisi pasien, kemudian dilakukan komunikasi risiko, kemudian dilakukan penyehatan barang dan alat angkut, kemudian identifikasi dan pemantauan kontak eratnya, dilakukan notifikasi di bawah 24 jam ke Direktorat Jenderal P2P melalui Public Health Emergency Operation Center, dan CQ-nya diteruskan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Ketika tidak memenuhi definisi operasional pasien dalam pengawasan, tentu akan mengikuti tata laksana ini. Yang di kotak di bawah tidak memenuhi, yang bersangkutan akan diberikan health alert card. Kemudian dilakukan komunikasi risiko, disampaikan apa yang harus disampaikan, apa yang harus diketahui oleh seseorang yang diperiksa tadi, kemudian identifikasi orang yang berisiko, dan dilakukan pemantauan dan isolasi diri, dan diharapkan disampaikan pemantauan dan isolasi diri di rumah, dan apa yang harus dilakukan selama pemantauan dan isolasi di rumah tersebut. Kemudian hal yang sama akan diberikan notifikasi di bawah 24 jam ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai dengan alamat yang bersangkutan. Kemudian bila laboratorium dan gejala berlanjut dengan HAC tadi, dengan Health Alert Card tadi, itu akan dibawa kepada petugas kesehatan di pelayanan kesehatan setempat. Kemudian kondisi-kondisi pasien yang kalau mengalami perburukan, tentu harus segera membawa atau mendapatkan pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian tadi yang bersangkutan sudah diberikan health alert card, kemudian ini boleh dipulangkan sesuai dengan melanjutkan perjalanan sesuai dengan perjalanan yang dimaksud. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah di wilayah yang mana akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Kalau dia memenuhi definisi operasional pasien dalam pengawasan, tentu akan mengikuti tata laksana yang sebelah kiri ini, kiri di dalam
tata laksana alur yang sebelah wilayah. Yang selanjutnya juga akan dilakukan penyelidikan epidemiologi ketika didapatkan identifikasi siapa, kontak, dan sebagainya yang akan diteruskan di dalam wilayah tersebut. Kemudian akan diberikan komunikasi risiko dan diteruskan untuk pendefinisian daripada isolasi mandiri, dan akan diberikan apa yang harus dilakukan pada waktu isolasi mandiri di rumah. Dan tentunya akan dilakukan pengambilan spesimen. Kemudian pada kondisi-kondisi yang memenuhi definisi operasional daripada pasien dalam pengawasan, tentu akan dipilah lagi. Apakah definisi operasional ataupun tanda dan gejala yang dialami itu ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan, itu akan dianjurkan isolasi rumah. Kemudian kalau sedang, itu akan dianjurkan dirujuk kepada rumah sakit darurat. Kalau di Jakarta, misalnya rumah sakit darurat atlet, Wisma Atlet. Kemudian kalau berat, masuk dalam kondisi berat, itu akan segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang terdekat tentunya. Dan ini tentunya sangat tergantung pada kondisi pasien pada waktu pemeriksaan di awal. Itu kemudian kalau tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan, tentu kita masuk ke dalam kriteria yang lainnya. Apakah memenuhi definisi operasional orang dalam pemantauan? Ketika memenuhi, tentu kotak yang sebelah kanan akan dipenuhi. Kita lakukan tata laksana, lakukan komunikasi risiko, kemudian diberikan komunikasi risiko apa yang harus dilakukan pada yang bersangkutan kalau dia memenuhi kriteria orang dalam pemantauan. Dan tentu harus dilakukan isolasi di rumah dan disampaikan notifikasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota dan dilakukan pengambilan spesimen. Bila hasil laboratorium menunjukkan positif dan gejala berlanjut, akan dilanjutkan kepada kriteria yang sebelah kiri, sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian jika tidak, tata laksana sesuai dengan kondisi pasien dan dilakukan komunikasi risiko. Itu alur deteksi dini dan respon ketika kita mendapatkan seseorang yang memang melakukan perjalanan maupun di pintu masuk maupun di wilayah. Yang selanjutnya kami mau meng-highlight ketika ini di daerah, di lapangan, ketika ada index case. Ini sering menjadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan di daerah oleh puskesmas misalnya, itu ketika ada index case. Karena sering teman-teman di puskesmas itu sering bertanya, ini menjadi public health concern atau menjadi urusan fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kami tambahkan satu slide ini adalah tentunya ketika ada index case, tentu harus melakukan rujukan ke pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya, tugas yang penting lainnya adalah melakukan penyelidikan epidemiologi, yaitu pelacakan kontak. Pelacakan kontak erat dilakukan identifikasi kontak. Kemudian pencatatan yang detail tentang kontaknya, lalu tindak lanjut kontak. Selanjutnya adalah masuk ke sebelah kanan, harus mengidentifikasi apakah orang tidak bergejala, apakah orang tersebut menjadi orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Tentu akan memandu kita ketika kita lakukan triase ini, akan memandu kita apa yang harus dilakukan. Kalau OTG, masuk dalam OTG, dia harus dikarantina rumah selama 14 hari. Lalu pada hari pertama dan hari ke-14 dilakukan pengambilan spesimen. Spesimen untuk dilakukan swab ya, swab untuk dibawa ke laboratorium untuk dilakukan PCR. Jadi pada OTG dilakukan PCR, pemeriksaan PCR 2 kali pada hari pertama dan ke-14. Jika tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan kedua pada hari ke-14, tidak perlu dilakukan jika OTG tersebut tidak ada timbul gejala dan dalam 14 hari selama masa isolasi. Jadi kalau kondisinya memang tidak ada perburukan itu dan tidak memungkinkan untuk mengambil swab pada hari ke-14,
asal tidak ada perburukan, tidak ada timbul gejala, cukup dengan yang pada waktu yang pertama dan dipantau terus kesehatannya oleh petugas kesehatan. Dan bisa dianggap hasilnya negatif, ya pada hari ke-14 itu ketika hasilnya negatif, pemantauan dianggap selesai, dinyatakan selesai. Itu pada OTG. Kemudian pada ODP, itu kalau kita menetapkan seseorang itu ODP, lakukan isolasi mandiri 14 hari, kemudian diambil swab-nya untuk dilakukan pemeriksaan PCR-nya 2 kali berturut-turut pada hari pertama dan hari yang kedua. Kemudian kalau hasilnya negatif, dinyatakan pemantauan dinyatakan selesai. Kemudian pada PDP, pada gejala ringan dilakukan isolasi diri 14 hari, pada gejala sedang isolasi langsung dirujuk ke rumah sakit darurat, kemudian kalau gejala berat, isolasi rujukan ke rumah sakit rujukan. Kalau hasil negatif dinyatakan, pemantauan dinyatakan selesai. Kemudian apa yang harus dilakukan pada masa isolasi, pada saat 14 hari isolasi. Tentu terus dipantau kesehatannya, diukur suhunya, dan kalau memungkinkan untuk membawa bagaimana oksigen dalam darah, ada alat untuk memeriksa itu. Kemudian tentu bagaimana kebutuhan hidupnya, kemudian kebutuhan keamanan, dan tentunya sosialnya seperti apa. Tentu protokol-protokol dalam masa kekarantinaan untuk hidup bersih sehat, untuk tetap melakukan aktivitas fisik ringan atau dengan olahraga ringan, itu tetap harus disampaikan dan harus dilakukan agar imunitas selama 14 hari juga bisa terjaga. Kemudian pemantauan harus dilakukan oleh teman-teman puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, tentu berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di kecamatan, di kelurahan, sampai ke level terkecil itu di RT atau di RW. Secara terpadu atau terintegrasi. Itu kemudian kalau kita tetapkan sebagai OTG. OTG dalam OTG tentu bisa kita lakukan yang saat ini juga sudah banyak kita mendapatkan donasi untuk rapid test. Ini juga bisa digunakan sebagai screening tentunya. Walau sebenarnya adalah yang paling confirm adalah dengan PCR atau dengan tes cepat molekuler yang sekarang ini ada. Ini yang rapid test, kalau untuk rapid test tentu harus hati-hati membacanya, di mana kalau hasilnya dinyatakan negatif, itu perlu diulang pada 7-10 hari kemudian. Kalau positif, tentu itu juga perlu diambil swab-nya, diteruskan kepada pemeriksaan PCR. Kemudian kalau rapid test yang diulang tadi pada 7-10 hari berikutnya menghasilkan negatif, kita sangat berharap bahwa ini adalah memang benar bukan COVID-19, lalu statusnya adalah discarded dan masa isolasinya berakhir. Kemudian kalau tetap positif, ini tentu harus kita lanjutkan ke PCR. Jadi tadi kalau positif pada waktu rapid test pertama, kita lanjutkan ke PCR. Kalau pada negatif yang pertama diulang 10 hari berikutnya hasilnya positif, ini harus tetap diulang pada pemeriksaan PCR. Pada pemeriksaan PCR, dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR yang tentunya kalau hasilnya negatif, tetap dilanjutkan mandiri sampai 14 hari. Kemudian harapannya tidak timbul gejala sampai 14 hari, baru kita bisa discarded. Kemudian kalau muncul gejala, harus dilakukan PCR kembali, yang nanti bisa kita lihat hasilnya apakah positif dengan negatif. Kalau dia negatif, berarti benar-benar bukan COVID-19 dan hasilnya statusnya discarded. Kalau pada waktu masa isolasi muncul gejala, dilakukan pemeriksaan PCR, muncul hasilnya adalah positif, berarti kasusnya adalah konfirmasi. Lalu kita lihat lagi apakah tidak bergejala sama sekali, bisa dilanjutkan isolasi mandiri. Kalau gejalanya sedang, bisa dirawat, dilanjutkan rawat, harus dirujuk kepada rumah sakit darurat. Dan kalau berat, itu harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Itu ringkasan daripada alur pemeriksaan
dan surveillance pada tadi PDP, ODP, dan OTG. Ya, ini ringkasan alur pemeriksaan dan surveillance yang akan dilakukan pada ODP. Ini tentu memang harus mengikuti alur yang ada, cukup panjang, namun demikian hampir sama untuk ODP dan OTG pada rapid test-nya, juga pada pemeriksaan PCR-nya. Ini dapat dilihat secara detail, tapi yang berbeda adalah pada pemeriksaan PCR. Pada PCR negatif itu benar-benar bukan COVID-19, sehingga masa isolasinya bisa berakhir dan statusnya bisa discarded. Tapi kalau dia positif pada PCR, pada ODP tadi, ini benar-benar kasusnya adalah confirm, tentu nanti kita lihat lagi apakah dia ringan, sedang, berat, tentu perlakuannya sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi. Gejala ringan itu isolasi mandiri, pada sedang itu dirawat di rumah sakit darurat, kemudian pada berat dilanjutkan pada dirujuk pada rumah sakit rujukan. Pertanyaan yang sering juga, kalau discarded, apakah pasiennya bisa beraktivitas secara normal? Tentu tetap dengan memperhatikan physical distancing dan perilaku bersih hidup sehat, dan menggunakan masker, itu juga pasien bisa dapat beraktivitas dengan normal. Kemudian pada ODP, tadi kita sudah jelaskan seperti apa gejala-gejala yang ada atau tanda dan gejala, tetap mengikuti 3 kriteria tadi. Kemudian pada PDP, tadi dengan 2 kriteria, kemudian penentuan gejala ringan, sedang, beratnya tetap mengikuti kriteria pada PDP mulai dari slide-slide dari awal tadi. Itu kemudian pada kasus konfirmasi, ini tentunya mengikuti bagaimana pemeriksaan lab. Tidak ada tentunya screening di sini, tidak ada rapid test di sini, tapi tetap mengikuti bagaimana apakah kasus konfirmasi ini bergejala atau tidak. Tidak bergejala, dilakukan PCR pada hari ke-14 dan ke-15, kemudian kalau hasilnya negatif, dinyatakan sembuh, kalau positif, lanjutkan karantina mandiri selama 14 hari, dan lakukan pemeriksaan PCR kembali 2 kali berturut-turut apabila negatif, dinyatakan sembuh. Jadi harus 2 kali berturut-turut negatif baru dinyatakan sembuh. Kemudian kalau bergejala, jika menunjukkan perbaikan klinis, dilakukan pemeriksaan PCR 2 hari berturut-turut. Ketika hasilnya negatif, dinyatakan sembuh, dan pasien karantina rumah secara selama 14 hari. Kemudian yang positif adalah pemeriksaan ulang PCR 2 kali berturut-turut sampai hasilnya negatif. Baru pasien tersebut dapat keluar dari ruang isolasi. Ruang dari isolasi tentu pemeriksaan lainnya, pendukung lainnya harus mendukung juga. Jadi keadaan umumnya harus benar-benar sudah baik, baru bisa keluar dari rumah sakit. Itu. Kemudian pada pelaku perjalanan, nah ini ada pendefinisian untuk pelaku perjalanan. Tadi yang di awal yang kami sampaikan, bahwa kalau pelaku perjalanan ini dari negara atau wilayah non-transmisi lokal, lakukan monitoring mandiri terhadap munculnya gejala selama 14 hari sejak kepulangan. Kemudian mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan lakukan physical distancing. Kalau pelaku perjalanannya dari negara atau wilayah transmisi lokal, itu lakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari sejak kedatangan, dan selama karantina harus menghindari kontak dengan anggota keluarga lainnya. Disinilah pentingnya pemantauan dari Dinas Kesehatan juga dari Puskesmas bersama berkoordinasi dengan kelurahan setempat, dengan petugas gugus tugas, dan secara terpadu tentunya di tempat. Untuk mengetahui daftar gejala atau transmisi dapat diunduh atau dilihat dari website ini, infeksiemerging.kemkes.go.id. Itu kemudian kita berpindah pada klasifikasi gejala. Yang dimaksud dengan gejala ringan, tadi ada gejala yang kami sampaikan 3 gejala tadi. Yang dimaksud dengan gejala ringan, yaitu demam lebih dari 38 derajat, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat atau malaise, atau tanpa pneumonia atau tanpa komorbid.
ini tentu perlakuannya adalah isolasi diri di rumah. Kemudian apa yang dimaksud dengan gejala sedang adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, ada sesak nafas, batuk menetap, dan sakit tenggorokan. Dan kalau pada anak, batuk dan takipneu, kemudian anak dengan pneumonia ringan mengalami batuk atau kesulitan bernafas dan nafas cepat, tentu sesuai dengan umurnya. Kemudian frekuensi nafasnya ini bisa dilihat. Kemudian pada yang lebih ya, ini akan saya bacakan frekuensi nafas pada yang kurang dari 2 bulan, lebih sama dengan 60 kali per menit, itu 2 sampai 11 bulan. Kemudian yang lebih dari atau sama dengan 50 kali per menit, 1 sampai 5 tahun. Kemudian yang lebih dari 40 kali per menit, dan tidak ada tanda pneumonia berat. Ini bisa dirawat di rumah sakit darurat. Kemudian pada gejala berat yang akan nantinya dirawat di rumah sakit tentunya ini demam di atas 38 derajat Celcius yang menetap. Kemudian ada ISPA berat atau pneumonia berat. Kemudian pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran nafas ditambah 1 dari kriteria di bawah ini, yaitu frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit, distress pernapasan berat, atau saturasi oksigennya kurang dari 90% pada udara kamar. Kemudian pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernafas ditambah setidaknya 1 dari kriteria di bawah ini, sianosis sentral atau saturasi oksigennya di bawah 90 derajat, distress pernapasan berat, atau seperti mendengkur, tarikan dinding dada yang berat, kemudian dengan tanda pneumonia berat, ketidakmampuan menyusui atau minum, letargi, atau penurunan kesadaran atau kejang. Kemudian, ya, kalau memenuhi salah satu syarat di bawah ini. Kemudian dalam pemeriksaan darah ada leukopeni, kemudian peningkatan monosit dan peningkatan limfosit atipik. Nah, kalau ini tentu masuk dalam memenuhi kriteria ini masuk dalam gejala berat, tentu harus dilakukan rawat di rumah sakit rujukan. Pasien dengan gejala ringan, rawat inap tidak diperlukan kecuali ada kekhawatiran untuk perburukan yang cepat sesuai dengan pertimbangan medis. Kemudian pertimbangan COVID-19 sebagai etiologi ISPA berat, ya, pertimbangan COVID-19 sebagai etiologi ISPA berat. Kemudian semua pasien yang pulang ke rumah harus memeriksakan diri ke rumah sakit jika mengalami perburukan. Jadi walaupun sudah pulang ke rumah, tetap harus aware dengan kesehatannya. Kalau ada perubahan mengalami perburukan, tentu harus melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan. Kemudian tadi juga ada istilah transmisi lokal. Apakah itu dari negara atau wilayah yang sudah ada transmisi lokal? Sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan transmisi lokal. Sebenarnya definisi ini ada juga di dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB. Ada juga di definisi operasionalnya, ada di pedoman revisi keempat tentang COVID-19. Namun masih sering dipertanyakan apa yang dimaksud transmisi lokal ini. Yaitu adalah wilayah yang melaporkan kasus konfirmasi yang penularannya diketahui telah terjadi secara lokal di wilayahnya. Dapat digambarkan secara gamblang ya, kalau ada index case, kemudian menularkan ke beberapa orang di dalam satu wilayah, kemudian orang yang ditemui tersebut menjadi positif, menjadi confirm, itu kita masukkan di dalam generasi kedua. Baik itu oleh orang yang ditemui misalnya si A, itu menularkan ke si B, atau orang yang si C atau si C menularkan si D atau ke si E. Dalam hal ini masuk kalau 2 orang ini di klaster yang berbeda, ini masuk dalam generasi kedua. Dan kalau menularkan ke klaster berikutnya, ini adalah menjadi generasi ketiga. Jadi dalam transmisi lokal,
Kalau setelah indeks case sudah menularkan ke generasi kedua atau ke generasi ketiga, ini kita masukkan dan ini kita nyatakan sudah terjadi transmisi lokal di wilayah tersebut. Kira-kira demikian. Kemudian apa yang kami sampaikan tadi, tentu puskesmas sangat berperan banyak dalam hal ini. Perannya paling tidak kami dapat identifikasi, tentu cukup lebih daripada ini, tapi paling tidak bisa melakukan banyak hal. Antara lain, melakukan penyuluhan tentang COVID-19 kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat apa itu gejala daripada COVID-19, apa tandanya, lalu apa upaya pencegahannya. Karena bagaimanapun masyarakat yang ada, di dalam adanya case index ataupun kalau ada kasus di dalam masyarakat, ini tentu sudah menjadi public health concern. Sudah community based, sudah berbasis masyarakat. Tentu puskesmas yang berinteraksi dengan masyarakat tentu harus memerankan perannya di sini. Masyarakat kita harus memahami secara utuh dan harus diberikan edukasi secara utuh. Apa itu tanda dan gejalanya, lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini. Kemudian peran lainnya juga adalah melakukan pendataan dan pemantauan terhadap apa yang kami sampaikan tadi. Orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan di wilayahnya puskesmas. Kemudian bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mencari kontak terhadap kasus positif COVID-19. Seperti yang kami sampaikan, kalau ada positif COVID-19, ada indeks case, tentu harus ditelusuri siapa yang kontak erat, risiko tinggi dengan orang tersebut, siapa yang kontak dekat, siapa yang kontak secara lingkungannya. Tentu ini harus dicari, lalu nanti ditetapkan mana ODP, mana PDP, mana yang harus dilakukan tindakan-tindakan berikut seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Tentu harus dipahami pendefinisian ini dengan baik. Lalu tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan isolasi atau rujukan apa yang harus dilaksanakan. Itu kemudian yang berikutnya peran puskesmas juga adalah membangun dan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan lintas sektor. Tidak mungkin puskesmas melakukan ini sendiri. Harus bersama dengan dan secara terkoordinasi dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat. Mulai dari level kecil, level rendah, level yang paling sedikit, misalnya RT, RW sampai ke wilayah yang lebih luas. Karena bagaimanapun adalah yang sangat dekat dengan masyarakat kita adalah level-level tersebut. Pak RT, Pak RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada berinteraksi di wilayah tersebut. Kemudian bagaimana puskesmas juga memerankan perannya untuk memberitahukan kepada RT, RW apabila ada keluarga yang menjalani karantina rumah. Tentu puskesmas harus melibatkan perangkat RT, RW untuk ikut memantau keluarga-keluarga atau orang per orang yang menjalani karantina rumah tadi. Ketika kita melakukan triasenya, orang tersebut adalah ODP, orang tersebut adalah PDP yang ringan, yang bisa melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Bagaimana memantaunya kalau kita tidak melibatkan tokoh masyarakat atau perangkat RT RW yang ada di daerah tersebut. Sehingga orang tersebut terpantau suhunya, kepatuhannya, menjalani karantinaannya atau isolasinya, dan sebagainya. Jadi petugas puskesmas harus memberitahukan itu agar mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Kemudian memonitor keluarga yang memiliki anggota keluarga yang lanjut usia
atau memiliki penyakit komorbid. Tentu ini menjadi perhatian kita, mendapat perhatian lebih daripada apalagi ada keluarga, di dalam keluarga itu, dalam satu rumah itu, ada melakukan isolasi ataupun karantina rumah. Agar tidak berkomunikasi ataupun tidak berhubungan satu sama lain dan melakukan physical distancing dengan anggota keluarga yang memang lanjut usia atau memiliki penyakit komorbid. Bagaimana pemantauan ini secara ketat bisa dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Kemudian pelaporan kasus 1 kali 24 jam secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Kabupaten, Kabupaten Kota, dan Provinsi, dan juga adalah ke Kementerian Kesehatan lewat Public Health Emergency Operation Center yang tentunya kawan-kawan puskesmas juga sudah mendapatkan hotline-nya, mendapatkan nomor yang bisa dihubungi, baik itu lewat WhatsApp, lewat SMS, lewat telepon, ataupun lewat email. Kemudian apa peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di sini? Juga secara terpadu dan bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan berbagai hal. Paling tidak untuk tadi peran Dinas Puskesmas sudah melakukan perannya, bagaimana pendampingan dari teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga mengaktifkan surveillance-nya. Tentu kita tahu alat perang kita adalah surveillance. Surveillance yang aktif, surveillance yang sensitif. Dari sinilah kita bisa mendapatkan, menemukan mana ODP, siapa ODP, berapa banyak, dan apa yang harus dilakukan. Mana PDP, apa yang harus dilakukan, berapa banyak ditemukan. Yang nanti tentu ditata laksana, apakah orang tersebut yang memang bisa isolasi di rumah secara mandiri, atau harus PDP ini yang memang yang mengalami berat, dia harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, atau yang mengalami sedang, gejala sedang, itu dirujuk pada rumah sakit darurat. Nah, kemudian peran Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mengaktifkan surveillance-nya dalam hal pemantauan dan analisis kasus influenza-like illness dan pneumonia melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR yang aplikasinya sudah ada. Apabila terjadi kenaikan, maka langsung melakukan pemantauan dan pendataan kasus. Tentu di dalam sistem itu sudah ada alert atau sinyal. Nah, ketika sinyal ini ada yang menunjukkan adanya kenaikan kasus ILI maupun pneumonia, tentu kita harus secara cepat merespon ini, langsung melakukan pemantauan dan pendataan kasus. Kemudian melakukan surveillance aktif untuk COVID-19 di rumah sakit untuk menemukan kasus-kasus dengan gejala atau tanda COVID-19. Dalam hal ini mungkin lebih sensitif adalah untuk pneumonia-nya. Yang berikutnya adalah melakukan pelaporan kasus 1 kali 24 jam secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Kementerian Kesehatan melalui Public Health Emergency Operation Center. Yang berikutnya, peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan penyelidikan epidemiologi, baik itu untuk pelacakan kasus, pelacakan kontak kasus, juga pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium pemeriksa. Kita sangat bersyukur sekarang ini laboratorium jejaringnya dibuka luas sehingga tidak terkonsentrasi hanya di laboratorium Litbang yang ada di Jakarta. Tentu di seluruh Indonesia saat ini sudah bisa memeriksa spesimen untuk COVID-19 ini, yang tentunya dengan syarat-syarat yang ada. Sehingga sangat berharap untuk pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium pemeriksa tidak menjadi kendala yang signifikan untuk terkendalanya hasil-hasil pemeriksaan yang akan didapatkan ketika pengiriman spesimen ini diberikan atau dikirimkan kepada jejaring laboratorium terdekat yang ada di wilayah kerjanya kabupaten kota terdekat. Yang tentunya peran berikutnya adalah bagaimana memperkuat jejaring kerja surveillance dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Itu Bapak Ibu sekalian,
Yang berikutnya adalah bagaimana hasil kerja kita ini bisa kita laporkan sesuai dengan alur pelaporan yang ada. Pelaporan yang ada sudah formatnya sudah banyak dikirimkan kepada kita semuanya, yang tentunya secara patuh kita bisa ikuti mana laporan yang sesuai dengan topik yang akan kita laporkan. Dan alurnya tentunya mengikuti alur-alur yang sudah kita tetapkan bersama. Setiap penemuan kasus, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah, harus melakukan pencatatan sesuai dengan formulir dan menyampaikan laporannya. Formulirnya terlampir seperti ini. Selain formulir untuk kasus, formulir pemantauan kontak erat juga harus dilengkapi. Laporan hasil orang dalam pemantauan kontak erat, dan pemantauan orang dalam karantina dilaporkan juga setiap hari oleh petugas surveillance Dinas Kesehatan setempat secara berjenjang hingga sampai kepada Ditjen P2P, CQ, PHOC atau Public Health Emergency Operation Center yang nomor kontaknya bisa didapatkan di sini, dalam kotak ini. Bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa email juga. Demikian, yang selanjutnya ini adalah lampiran-lampiran format-format yang digunakan untuk sesuai dengan format pemantauan yang diharapkan. Yang lampiran 2 ini adalah formulir pemantauan harian. Digunakan untuk ODP, OTG, dan PDP ringan. Jadi harus dilaporkan setiap kita mengisi format ini, setiap menemukan ada ODP, OTG, dan PDP ringan. Dan satu lagi ingin kami tekankan, ketika tidak ditemukan, juga format ini harus dikirimkan. Karena apa? Kita ingin memastikan bahwa surveillance-nya dilakukan dengan baik, surveillance-nya tetap berjalan, namun tidak ditemukan. Jadi istilah zero reporting juga harus diperankan, harus dilaksanakan. Baik itu format ini, baik itu dari rumah maupun dari kantor kesehatan pelabuhan, maupun dari Pasyankes, maupun dari FKTP, ataupun rumah sakit, ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Tentu cukup jelas, sebelah kanan itu ada nama, ada nomor ID petugas, dan kolom-kolom untuk yang ada di bawah ini. Saya pikir cukup jelas sehingga dan cukup familiar teman-teman sekalian yang ada di FKTP untuk mengisi formulir ini. Yang selanjutnya adalah formulir pemantauan petugas kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan, di Pasyankes, baik di rumah sakit, di puskesmas, dan lain-lain, terhadap kasus ISPA, pneumonia, dan pneumonia berat. Ini barangkali cukup jelas juga apa yang harus diisi, baik itu tempat pemantauannya, kabupaten kotanya, provinsinya, kemudian nama, jenis kelamin, umur, nomor telepon tentu perlu untuk kita lebih mudah mengontaknya berikutnya. Kemudian tanggal kontak terakhir. Nah, ini harus diisi tanggal kontak terakhir untuk kontak erat. Jadi, ketika seseorang itu confirm, itu harus diisi kontak terakhir orang, kontak yang terakhir, kontak dengan siapa saja. Dan di mana tentunya. Di mana itu bisa diisi di dalam keterangan nantinya, apakah itu di kantor, nanti untuk dilakukan penelusuran epidemiologi lagi di sana, apakah itu di tempat kerja, apakah itu di tempat lainnya, atau di tempat umum, kapan, dan sebagainya. Untuk secara detail nanti bisa dilakukan pemantauan atau kontak tracing. Form ini tentu diisi oleh petugas kesehatan di tempat pemantauan dan dikirim ke Dinas Kesehatan. Selanjutnya lampiran 13 ini adalah formulir pendataan kontak, yaitu kontak tracing. Ketika tadi di formulir sebelumnya kita dapatkan kontaknya siapa saja, tentu ini akan bisa kita isi, akan kita isi sesuai dengan
informasi yang disampaikan tadi, kontak dengan si A, B, C, D, E-nya, di mana tempatnya dan sebagainya, ini akan diisi dengan formulir ini. Untuk nomor keterangan cukup jelas, ada keterangan di bawah, nomor indeks siapa, kemudian kontaknya dengan siapa akan dipandu di dalam keterangan-keterangan yang di bawah ini. Barangkali itu slide selanjutnya adalah lampiran 12 untuk formulir identifikasi kontak erat atau OTG. Ini juga secara jelas akan dipandu. Formulir ini memandu pasien atau kasus dalam mengingat waktu, tempat, dan nama kontak erat, terutama setelah muncul gejala. Sehingga perlu dipastikan untuk mendapatkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Dan sebenarnya ini juga sangat terbantu dengan era sekarang, di mana kita bisa mengikuti atau mendownload aplikasi yang sudah Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kominfo, yang mana setiap ada konfirmasi orang yang terkonfirm, itu nomornya kita berikan kita dapatkan nomor HP-nya, kita akan bisa menelusuri kemana seseorang tadi itu dan kontak kepada siapa saja, itu bisa ditelusuri dengan mendapatkan nomor HP-nya. Nah, ini sangat perlu sekali kita juga bisa mendownload, mengikuti Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi yang ada dari Telkomsel, itu yang bekerjasama dengan Kominfo. Yang saat ini kita bisa terbantu ketika seseorang itu dinyatakan confirm, atau pada waktu dia dilakukan penyelidikan epidemiologi, dia bisa misalnya ada hal-hal yang dia lupa, kita bisa akan bantu untuk mendapatkan kemana dia pergi, itu setiap radius sekian meter, orang-orang yang ada di situ bisa kita dapatkan nomor HP-nya. Sehingga kepada orang tersebut akan kita sampaikan bahwa yang bersangkutan itu masuk ODP, sehingga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan atau mencari pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Demikian. Sehingga saat ini kita sangat dimudahkan. Oleh karena itu, ketika seseorang bisa barangkali ada beberapa hal yang dia lupa menyampaikan, kita bisa terbantu dengan aplikasi yang ada saat ini. Itu kemudian lampiran 14, ini adalah formulir pendataan kontak atau kontak tracing. Ini juga cukup jelas ketika kita dapatkan nomor indeks kasusnya, siapa kasusnya, kontak dengan siapa, atau kalau bisa diketahui INO-COVID-nya, INO-COVID nomor berapa, ini akan memandu dan membuat klaster-klaster tersendiri. Tentu petugas surveillance akan sangat familiar untuk membuat satu klaster dan nanti dia akan kontaknya kemana, menelusurinya kemana. Itu menjadi keahlian daripada teman-teman surveillance tentunya di sana. Kemudian ini lampiran 5 dan seterusnya nanti adalah formulir penyelidikan epidemiologi yang biasa kita gunakan untuk melakukan PE, yang kita gunakan untuk COVID-19, yang kita elektronikkan. Jadi lampiran 5 dan seterusnya berharap teman-teman sudah cukup familiar untuk ini, dan harus diisi lengkap tentunya sampai selesai kepada lampiran 6 sampai kepada ada kolom keterangan lainnya ini. Yang akhirnya nanti akan di sini adalah untuk yang terakhir adalah ini, pengambilan spesimen pada nomor 8, pengambilan spesimen kontak dan pemeriksaan laboratorium. Dan di sini dinyatakan ada hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Ini adalah formulir PE yang dulu itu adalah format yang memang print out, yang saat ini kita sudah elektronikan. Jadi ini menjadi bagian daripada formulir yang harus digunakan ketika kita melakukan penyelidikan epidemiologi untuk penelusuran kontak. Yang berikutnya itu berbagai formulir yang memang digunakan
ketika teman-teman melakukan fungsinya sebagai petugas surveillance di FKTP, dan tentunya melakukan mengisi formulir-formulir yang sesuai dengan topik atau judul daripada form yang ada di lembar-lembar tersebut. Berharap dengan laporan ini ada komunikasi kita, karena komunikasi dari Jakarta, dari Kementerian Kesehatan sampai teman-teman di 10.000 puskesmas yang ada, FKTP yang ada, harapannya adalah lewat komunikasi data. Jadi sangat berharap sekali formulir-formulir yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian ini menjadi komunikasi kita dengan Bapak Ibu semua mengisi formulir yang ada dan mengirimkannya secara berjenjang seperti alur yang kami sampaikan tadi, dan tentunya sambil melakukan analisis data yang ada di kawan-kawan sekalian. Karena apa? Data tersebut yang dianalisis membantu kawan-kawan untuk melakukan penyelidikan berikutnya, untuk membantu awareness-nya kawan-kawan, untuk mendapatkan gambaran seutuhnya seperti apa COVID-19 yang ada di kawan-kawan sekalian. Bagaimana trennya, bagaimana apa tindak lanjut atau rekomendasi daripada analisis surveillance tadi untuk mempercepat, menghentikan laju daripada COVID-19 yang ada di wilayahnya kawan-kawan sekalian. Mungkin itu semoga semakin jelas dan tentunya sangat terbuka untuk komunikasi kita, berdiskusi, baik itu lewat webinar, baik itu lewat WhatsApp, atau komunikasi yang ada. Tentu apa tadi yang kami sampaikan, referensi-referensi yang ada cukup banyak, baik itu pedoman maupun protokol-protokol yang ada. Pedoman yang ada saat ini adalah revisi keempat untuk pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 yang warnanya agak ungu. Yang pertama hijau, tentu banyak sekali perubahannya. Yang kedua orange, yang ketiga biru, yang keempat ada ungu, yang tentunya dengan perkembangan yang ada, perubahan kebijakan yang ada, saat ini pun sedang berproses untuk revisi kelima. Oleh karena itu, jika ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, untuk pedoman keempat ini, untuk dimasukkan dalam pedoman kelima nantinya, kami sangat menunggu dan sangat terbuka untuk menunggu masukan-masukan dari konstruktif yang ada dari Bapak Ibu sekalian. Demi kelancaran, demi perbaikan dari mulai pelaksanaan surveillance, dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, juga tata laksana di Pasienkes. Yang tentunya juga format-format pelaporan yang ada. Untuk melengkapi, menyempurnakan semuanya itu, untuk kita masukkan di dalam pedoman yang ke revisi yang kelima. Barangkali itu yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan harapannya kita semua semangat dan tetap sehat untuk melayani semua masyarakat kita yang ada dan secara bersama-sama kita melakukan tugas fungsi kita, mengingatkan semua masyarakat untuk berpartisipasi. Karena saatnya ini adalah partisipasi bersama mulai dari pemerintah, swasta, dunia usaha, industri, harus berperan masyarakat aktif berperan bersama untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Dan Indonesia tentu bisa, mampu, dan mari kita bersatu lawan COVID-19.